Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Arbutari. Saya dari kelas 12 INDUA. Ingin menyelesaikan tugas matematika wajib guru mata pelajaran Bapak Romli. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang kombinasi dan permutasi. Permutasi adalah cara menyusun percobaan atau kejadian dengan memperlihatkan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur yang ada dapat ditulis N PR atau P NR atau P dalam kurung N, R. Maka rumusnya PNR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial R tidak boleh lebih kecil dari N unsur. Oke. Untuk permutasi itu ada dua. Yang pertama, mutasi unsur yang sama. Yang kedua, ada permutasi siklis. Nah, untuk permutasi unsur yang sama, itu rumusnya ada P sama dengan N faktorial per N faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Yang kedua, permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita kerjain soal tentang permutasi. Yang pertama, itu ada permutasi unsur yang sama. Ada contoh, tentukan susunan huruf pada kalimat matematika. Oke, sebelum kita mengerjakan soal, kita ingat-ingat dulu nih rumusnya yang permutasi unsur yang sama. Ini kan rumusnya P sama dengan N faktorial per N faktorial dan N seterusnya. Kita tulis dulu untuk rumusnya. Rumusnya kita tulis dulu P sama dengan N faktorial per N faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Mari kita kerjakan soal yang ini. Tentukan susunan huruf pada kalimat matematika. Untuk langkah yang pertama, kita hitung dulu dari jumlah huruf matematika. Jadi berarti N-nya, ya untuk unsurnya itu, N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena jumlah huruf matematika ini ada 10. Kita tulis di sini N-nya 10. Lalu kita eliminasi huruf-huruf yang sama. Yang pertama huruf M dulu. Huruf M kita cari, ada 1, 2, ada 2 ya. Kita tulis 2. Selanjutnya kita eliminasi lagi huruf A. Ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Selanjutnya yang belum itu ada T, T-nya ada 2, lalu E dan I. E dan I. Nih, ini kan ada 1 ya. Ini yang ada 1, kalau di 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Jadinya ini nggak usah kita hitung ya guys. Kita hitung yang ini. Nah, oke. Selanjutnya, kita gunakan rumus ini. P sama dengan N faktorial per N faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Kita masukkan soal yang ini tadi ke dalam rumus. Jadi sama dengan N ini, N unsur yang 10, kita masukkan di atas 10 faktorial per, ini kan N-nya sisa 3 ya guys, nih NN, NA, NT. Kita tulis 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial.
kayak gini. Terus kita jabarin. Karena di sini batasannya itu paling kecil 2 faktorial ya, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhentinya di 3 faktorial? Karena 3 faktorial ini di sini ada, jadi nanti bisa kita bagi kayak gini. Ini kita jabarin ya, 2 dikali 1, 3 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1. Nah, karena ini itu kan 3 faktorial ya, sama kayak ini 3 faktorial ini bisa kita coret. Nah, terus kalau untuk 2 kali 1 ini bisa kita bagi gini, di sini sekali 2, ini dibagi ini, habis sisa 1. Jadi kita tinggal hitungnya ini, 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kita hitung satu-satu. 10 kali 9 ini kan 90 dikali 8 ini 0, 9 dikali 90 kali 8 ini sama dengan 0, ini 7, 72. Lalu ini kan ini tadi sudah, ini sudah. Lanjut ke yang 7 kali 7 kosong 14, kita 49 tadi di sini kita masih punya 1, berarti 50. Oke, selanjutnya ke 6 kali 6 0, 24, kita simpan 2, 0 tambahin 2, di sini berarti 30. Oke, lanjut, masih ada ya, masih ada 5, 40 dikali 5, 0, 0, ini simpan 2, 10 tambah 2, 12, simpan 1, 5 kali 5, 0, tambah 1, 3 kali 5, 15. Nah, hasilnya 151, 200. 151, 200. Ya, jadi untuk susunan huruf pada kalimat matematika itu ada 151, 200. Selanjutnya lanjut ke permutasi siklis. Permutasi siklis. Contohnya, terdapat sebuah keluarga mengadakan rapat yang dihadiri oleh 5 orang duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan cara duduk? Untuk soal ini soalnya termasuk ke permutasi siklis. Kita cek lagi yang permutasi siklis ini. Soalnya P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Oke. Untuk rumusnya kita tulis dulu. P sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 dalam kurung faktorial. Lalu kita kerjakan soalnya. Ada 5 orang yang duduk secara melingkar. Kita bayangkan dulu, ada 5 orang duduk secara melingkar seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa cara susunan duduk? Ya, ini ada 5 orang yang rapat dan mereka akan duduk secara melingkar seperti ini. Lalu kita tentukan dulu nih. Ini kan ada 5 orang. Berarti N-nya itu sama dengan 5, ya kan? Nah, baru kita masukkan ke rumus kayak gini. P sama dengan N kurangin 1 faktorial. Kita masukin tadi N-nya 5. 5 dikurangi 1 faktorial. 5 dikurangi 1, 4. 4 faktorial. Kita jabarin, 4 faktorial ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 ini 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara ya. Nah, jadi sebuah keluarga yang dihadiri oleh 5 orang yang duduk secara melingkar seperti ini, susunannya itu ada 5. Jadi antara 5 orang yang duduk di sini
memiliki 24 cara. Seperti itu. Adalah materi kombinasi. Materi kombinasi adalah cara menyusun percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Untuk kombinasi ini, kejadian tanpa memperhatikan urutan ya. Banyaknya kombinasi S unsur dari N unsur yang ada dapat ditulis N, CR, atau C, NR, atau C dalam kurung N, R. Maka untuk rumus kombinasi diperoleh C, NR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial R faktorial. Untuk R tidak boleh lebih kecil dari N unsur. Selanjutnya ke contoh soal. Oke, untuk selanjutnya contoh dari kombinasi. Sebuah pertemuan dihadiri 10 orang dan saling berjabat tangan satu sama lain. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Sebelum mengerjakan, kita harus ingat rumusnya dulu, yaitu CNL sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial R faktorial. Kita tulis dulu untuk rumusnya. C NR sama dengan N faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial lalu R faktorial untuk rumusnya. Lalu setelah rumusnya ditulis, kita analisis lagi untuk si soalnya. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Berarti 10 orang ini adalah unsur N, ya berarti sama dengan 10. Lalu kita cari R-nya. Dan saling berjabat tangan satu sama lain. Karena ini berjabat tangan, maka ada 2 orang. Karena berjabat tangan ya, berjabat tangan pasti 2 orang. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, udah ketemu nih N dan R. Lalu kita aplikasikan rumusnya. Kita tulis lagi CNR sama dengan N dikurangi R faktorial dan R faktorial. Kita masukin N-nya itu 10, R-nya itu 2. Lalu kita tulis N-nya itu ada 10 faktorial. Lalu N-nya diisi dengan 10, R-nya diisi dengan 2. Lalu R-nya lagi diisi dengan 2 faktorial. Kita hitung di dalam kurung dulu ya. 10 faktorial per 10 kurangi 2, 8 faktorial, lalu 2 faktorial. Karena di sini yang paling besar itu kan 8 ya, dan yang paling kecil itu 2. Berarti kita menjabarkan 10 faktorial ini sampai di 8 faktorial aja. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kenapa nggak dijabarin seterusnya? Karena 8 faktorial ini bisa dibagi dengan 8 faktorial. 8 faktorial. 2 faktorialnya kita jabarin 2 dikali 1. 8 faktorialnya kita coret. Lalu 2 ini bisa dibagi dengan 10. Ini 5. Karena 2 dikali 5 10. Jadi sisanya 5 dikali 9 hasilnya 45. Nah, jadi banyak jabat tangan yang terjadi dari 10 orang itu ada 45 peristiwa yang terjadi. Seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.